Saya senang sekali ketika melihat pecinta-pecinta Wahabi di sini pada marah-marah, pada guling-guling sambil HP-nya digini-giniin sendiri, guys. Arya bangsat, Arya bajingan. Dia ngeledekin, dia nyerang Wahabi terus sebagai panutan kami. Dia itu menyerang Khalid Basalamah. Dan saya menikmati, seneng urusan sama pecundang-pecundang minoritas kok. Yang minoritas itu bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha. Yang minoritas adalah kelompok-kelompok Wahabi Salafi. Kenapa? Karena sangkut rentetannya sangat panjang sekali, mengkerucut kepada keutuhan NKRI. Anda orang Kristen ketika Anda pro dengan NKRI, Anda orang Hindu, orang Buddha ketika Anda NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Anda berpancasila, Anda bertuhan, fix Anda mayoritas. Anda bukan minoritas. Yang minoritas adalah kelompok-kelompok itu yang harusnya disikat. Maka ketika saya ngomong kayak begini, marah-marah mereka. Ada yang asli, nggak ada yang asli. Akunnya akun cloning semua. Mana berani berurusan dengan Arya? Arya ki wali. Kewalian saya sudah terbukti banyak. Makanya tidak dipungkiri ketika mereka membenci Ansor, Banser, dibenci oleh kelompok-kelompok itu, bahkan teroris membenci itu. Membawa-bawa TNI, Polri, Densus 88, Banser. Dia akan bantai itu yang namanya Banser, Polri, TNI. Abu Jadal itu sangat punya statement mengancam untuk itu. Mengancam TNI, Polri, Banser. Nah, ketika ada orang yang membenci, mengancam-ancam Banser, berarti mereka siapa? Kelompok siapa? Madhab dari mana? Madhabnya ya mereka. Dilanjut gak? Kok sudah banyak yang marah-marah? Kok banyak orang yang guling-guling? Lanjut gak? Kalau mau dilanjut, manut kalau aku penak-penak. Bermanfaat tidak? Kalau nggak bermanfaat, saya mau tutup live-nya. Karena sudah banyak orang-orang pecinta Wahabi pada marah-marah di sini. Menyembuhkan paham-paham doktrinisasi yang sudah sangat mencintai paham-paham Wahabi Salafi, ini sangatlah sulit. Saya sendiri pun tidak yakin kalau kita bisa membuat mereka bertaubat. Tetapi setidaknya dengan saya berbicara seperti ini sangat mampu mencegah dari orang-orang awam yang akhirnya mereka tidak mengenal Wahabi, akhirnya mengenal, oh paham Wahabi itu seperti itu. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Karena kadrun itu udah susah diobatin, kecuali apa? Nunggu matinya. Kadrun itu ya matinya itu kalau sudah dipatok. Kan tidak ada alasan Anda di sini marah-marah. Saya tidak membicarakan emakmu. Saya di sini tidak membicarakan bapakmu, mbahmu tidak, membicarakan kamu pun tidak. Saya di sini membicarakan tentang paham-paham Wahabi. Tetapi kenapa ada yang marah-marah ketika saya bilang Wahabi itu mengharamkan sungkeman? Apakah Anda tidak pernah sungkem sama orang tua Anda? Ketika Anda pernah sungkem kepada orang tua Anda, tapi dikatain haram, kenapa saya bilang seperti itu kok malah Anda marah-marah sama saya? Apa alasannya? Alasannya cuma satu, Anda pecinta, Anda kena doktrinisasi oleh paham-paham kelompok Wahabi Salafi. Tidak ada alasan Anda untuk marah dengan saya. Harusnya Anda itu geram sama seperti saya, geram sama mereka. Dan saya tidak cuma membenci, tetapi saya mengajak perang mereka. Sudah mulai banyak ustadz-ustadz Wahabi di sini yang marah-marah sama saya. Kalau marah-marah itu tidak jelas, duduk bareng sama saya sini. Terima kasih 500 lebih Anda menonton di channel ini yang pro maupun yang kontra. Dengan Anda menonton channel ini di streaming saya yang nonton 500 lebih, ini Anda mendapat manfaatnya. Yang pertama adalah Anda nonton di sini walaupun Anda ini pro ataupun kontra, tetap Anda di sini sudah ikut bersedekah. Ya. Karena channel ini
menghasilkan uang dari YouTube. Uang dari YouTube ini sebagian kita alokasikan untuk anak yatim piatu. Mudah-mudahan keberkahan rezeki selalu mengalir untuk kita semuanya di sini. Amin. Allahumma amin. Jadi jangan khawatir sayang ya. Jadi Anda yang hampir tidak pernah berpikir hak mereka atau beramal, Anda nonton di sini, alhamdulillah, secara otomatis Anda sudah ikut beramal, sudah bersedekah kepada anak yatim piatu. Dari mana? Secara tidak langsung dari uang YouTube ini, yang setiap bulan kita alokasikan untuk anak yatim piatu. Itu yang urus Mbak Siska. Jadi tenang saja, apalagi Anda ikut membagikan streaming ini. Itu juga bagian daripada kita ngaji. Dibagikan di WhatsApp Gus. Iya, terima kasih saudaraku. Gak apa-apa. Ini pencerahan kok. Ketika di sini banyak orang-orang yang marah, saudara, ini adalah bukti fakta. Fakta dan bukti kenapa kok mereka marah-marah sama saya. Saya membahas tentang paham-paham tersesatnya kelompok-kelompok Wahabi dan Salafi. Artinya ini nyata. Sudah banyak orang yang terdoktrin pemahaman itu. Ketika saya kritik seperti ini, mereka marah-marah tidak jelas. Kalau yang saya sampaikan benar, sebetulnya Anda tidak punya alasan untuk marah dengan saya. Pripun kabare Pak Mus? Sehat nggih Pak Surut Patok? Bagaimanapun Ali itu sudah menonton channel ini. Ketika Ali dia menghujat saya, tidak masalah. Satu, dia menghujat karena mengurangi dosa saya. Makanya Gus Fuad Pleret, cucunya Kanjeng Sunan Ampel, itu sangat ngiri sama saya. Kenapa? Saya ini banyak yang menghujat. Hujatan itu adalah mampu mengurangi dosa kita, saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua, Ali walaupun menghujat di sini, tetap dia nonton channel ini. Walaupun dia Wahabi, walaupun dia kadron, tetap menghasilkan buat channel YouTube ini. Hasilnya dari channel YouTube ini dikasih kepada anak yatim piatu. Kecipratan tidak Ali? Kecipratan. Soal amalnya. Kalau soal hujatannya, itu urusan Gusti Allah, saya tidak tahu. Alhamdulillah ya Pak Mus ya. Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri ya saudara-saudaraku ya, Sri Heni. Maaf lahir batin juga ya. Kita ini menyampaikan apapun yang pada hakikatnya adalah untuk persatuan, untuk kebaikan. Itu sampah-sampah NKRI itu harus disapu bersih. Walaupun mereka mengatasnamakan agama sekalipun. Walaupun mereka terlihat suci. Tetap kita teropong kok dari jauh. Oh, itu hanya kedok. Manut ku angel. Wis manut tuh, penak-penak. Orang kalau mau hidupnya tenang, santai, ya yang sah-sah saja. Mengawal pemerintahan yo yang sah, pemimpin yo yang sah. Jangan ada pikiran makar terhadap ideologi, makar terhadap pemimpin, makar terhadap pemerintah, jangan. Yang enak-enak saja. Jangan mau Anda ditipu, dimodusin dengan ahli-ahli surga atau 72 bidadari atau 99 bidadari. Surganya dunia saja kamu tidak nikmati, apalagi surganya Allah nanti kelak. Setelah kehidupan yang fana ini, kamu saja tidak bisa menikmati surganya dunia yang Allah ciptakan ini buat kalian. Apalagi Anda mau masuk surganya Allah setelah dunia ini, setelah kehidupan ini. Coba secara logika saja. Logikamu coba gunakan.
Masa ya saya harus menyampaikan kayak begini penuh dengan dalil? Kalau saya di sini berbicara dalil yang tahu hanya 1, 2 orang, 3 orang, tidak universal. Tidak semua orang memahami. Sudah saya menggunakan dalil akli saja yang gampang dipahami oleh kalian. Mau nyatanya kalian itu ya jarang ngaji. Kadrun-kadrun itu mana bisa ngaji. Cita-citanya sih sohih. Cita-citanya sih kafah. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Caranya gimana? Kalau seandainya kamu kembali ke sana, kamu bisa balik lagi enggak? Lo ngaji ora iso kok. Kembali kepada Quran. Sugi Nur itu malah ngaji hijaiyah aja nggak hafal. Banyak sekali ustadz-ustadz yang seperti itu. Makanya saya di sini tidak selalu membawa dalil. Saya nggak mau bawa ayat-ayat, takut salah. Karena makom saya tidak itu. Sudah banyak ulama-ulama para alim kita yang menyampaikan seperti yang makomnya yang pas. Maka lakukan sesuatu. Kalau yang tidak dilakukan berarti bukan makomku. Menempatkan sesuatu harus sesuai dengan tempatnya. Yang tidak membidangi ya jangan kita terjun. Takutnya salah. Sesuatu yang tidak bidangnya tetapi dikerjakan, tunggulah kehancuran. Masa surganya cuma milik Wahabi doang? Coba bayang loh, aku ngomong nih nganggo dalil. Saya yakin yang tahu cuma 1, 2, 3 orang, 4 orang. Apakah yang lain paham? Apakah anak-anak muda yang usianya baru 20 tahun yang sekarang lagi nonton live ini, apakah mereka juga paham? Belum tentu paham. Melakukan kebaikan nggak butuh dalil, guys. Dalil itu hanya untuk apa sih? Hanya untuk rujukan aja, untuk patokan, supaya kamu tuh nggak kebelabasan. Supaya kamu tuh nggak murtad, supaya kamu tuh nggak keserang itu paham-paham Wahabi. Ada yang komen kan akhirnya, emang lu nggak bisa dalil? Emang gua nggak bisa. Wajar dong saya gus-gusan. Yang penting rayu aku wali.